Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ikhwah dan para santri yang saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabb kita Jalla wa Ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Di malam hari ini kita akan menyambung kembali kajian kita dari pembahasan kitab Ad-Dalail. Orang biasanya kalau dengar kitab Dalail dia pikir Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu ya kitab syirik. Sedangkan yang kita maksud di sini adalah Ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli isyrak. Itu dalil-dalil ya yang berbicara tentang hukum dalam memberikan loyalitas, ya, memberikan kesetiaan ya kepada para pelaku kesyirikan. Kemarin sudah dijelaskan apa sebab yang melatar belakangi ditulisnya kitab ini. Dan kita akan baca kelanjutan dari pembahasan kemarin. Kita masuk kepada halaman yang ke-20. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, hadza huwal muallif rahimahullah. Inilah penulis kitab, semoga Allah merahmatinya. Wa qad dhanna al-khabith, ya, orang yang jahat ini yang dimaksud adalah siapa? Ibrahim Pasha. Ya, yang memimpin penyerangan kepada kota, apa katanya? Dir'iyah. Ya, memimpin penyerangan ke kota Dir'iyah. Wa qad dhanna al-khabith annahu qada alaihi. Orang jahat ini menyangka bahwa dia ya berhasil ya mematahkan dakwahnya. Wa fil haqiqah anna ilmahu wa da'watahu wa naf'ahu istamarra lahu ila yaumil qiyamah. Tapi kenyataannya ini keutamaan ilmu dan ulama, walaupun jasadnya selesai, namun pahalanya terus mengalir. Akan tetapi hakikatnya ilmunya, dakwahnya dan manfaatnya terus mengalir untuknya sampai hari kiamat insyaallah. Apakah dengan dibunuhnya Sulaiman bin Abdullah kemudian dakwah tauhid padam? Nah, tidak padam. Ya, bahkan tetap menyala. Ya. Dan manfaatnya dirasa oleh banyak kaum muslimin. Fa inna waratha ilman ghazira. Karena Syekh Sulaiman ini telah mewariskan ilmu yang banyak. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata al-insan", apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, inqata amaluhu illa min thalath, amalannya itu putus kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, yang pertama dari sedekah jariyah, ya sedekah yang dia berikan dan manfaatnya ya terus ya, itu misalnya untuk pembangunan masjid ya, atau untuk pembangunan jalan, atau untuk fasilitas-fasilitas umum. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita tanamkan, walaupun orang yang meninggal, ya si mayit tetap ya mendapat curahan pahala. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang banyak sedekahnya juga. Qala fa huwa waratha al-ilma an-nafi' alladhi yajri 'alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah insyaallah. Syekh Sulaiman telah mewariskan ilmu yang bermanfaat, yang manfaatnya itu terus bisa dirasa sampai hari kiamat insyaallah. Ya, sekarang semua orang yang bicara tentang kitab tauhid
ya, atau mensyarah kitab tauhid, kulluhum ya ala kitabih. Semuanya ya pasti mengambil ya manfaat dari apa yang ditulis oleh Syekh Sulaiman. Karena yang menjadi umdah, yang menjadi muara dari syuruhat, dari syarah-syarah yang ditulis ya tentang kitab tauhid setelah eranya Syekh Sulaiman bin Abdullah ini, semuanya ngambil dari kitabnya Syekh Sulaiman. Ya, yang dikenal kita ini ya lebih dikenal kitab Fathul Majid. Ya, kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh siapa? Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi ini sleting ini, sama-sama cucunya, cuma beda bapak. Satu kakek. Yang ini Sulaiman anaknya Abdullah, Abdurrahman anaknya Hasan. Kakeknya sama-sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Hasan membuat syarah ya terhadap kitab At-Tauhid yang dikenal dengan kitab Fathul Majid. Ya, yang dikenal dengan kitab Fathul Majid. Ini. Jadi manfaatnya terus bisa dirasa sampai hari kiamat. Qala wa ziyadatan ala dzalik, ditambah lagi annahu qutila syahidan insyaallah fisabilillah, bahwa dia terbunuh sebagai syahid insyaallah ya di jalan Allah, rahimahullah wa ajzala lahu al-mathubah, semoga Allah merahmatinya dan yang memberinya banyak pahala. Wa hadhihi risalatu allati baina aydina, kata Syekh Shalih Fauzan, tulisan yang ada di hadapan kita ini, hiya minal ilmi alladhi warathahu rahimahullah, dia di antara ilmu yang diwariskan oleh Syekh Sulaiman, wa madaruha, dan inti pembahasannya. Ini kunci dari persoalan. Ya, jadi dalam membaca kitab kita harus tahu ini buku bahas tentang apa sih. Gitu. Jangan tahu judul, ya, tahu cerita-cerita sampingan, tapi isinya dia nggak tahu, intinya dia nggak tahu. Ini orang udah salah dalam belajar. Ya, jadi dalam pelajari semua kita harus tahu ini kontennya tentang apa. Ya, topik utamanya itu apa. Gitu. Kadang ada orang yang cerita, ya, dia bisa cerita sampingannya, tapi inti dari pembahasan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya, seperti banyak orang belajar kasus syubhat, tapi yang dia dapat justru apa? Justru syubhatnya. Wa madaru ala bayani aslaini azimain. Ya, muara dari pembahasan kitab ini itu menerangkan tentang dua pokok yang besar dari pokok-pokok agama. Ala wa huma, dua pokok tersebut adalah tentang apa? Yang kita kenal dengan sebutan wala wal bara. Jadi wala wal bara itu bagian dari tauhid. Jadi kalau kita tahu dia itu muslim, harus kita memberikan wala kepadanya, loyalitas, kesetiaan kita kepadanya. Hatta sekalipun dia ahli bid'ah. Kalau bid'ahnya itu ghair mukaffir. Ya, kalau bid'ahnya itu tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Kita beri kepada dia wala ya sesuai kadar ya istiqomahannya di atas sunnah. Ya, begitu juga barok. Berikan barok kepada siapa? Pada orang kafir. Ya, barok itu artinya ya kebencian. Ya, minal buruk, yang artinya al-qata'. Ya, tidak ada yang diberi wala 100% kecuali para nabi. Dan tidak ada yang diberi bara'ah 100% kecuali orang kafir. Adapun sesama kita, sama muslimin, ya, diberikan kepadanya wala ya sesuai kadar ketaatannya kepada Allah, dan juga diberikan kepadanya bara'ah sesuai kadar penyimpangannya kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang benar dalam persoalan wala Allah. Sebagian orang keliru, sama ahlul bid'ah pokoknya bara'ah 100%. Sama orang kafir dia malah sama orang kafir dia malah membela. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam persoalan wala wal bara itu, wala untuk siapa? Mukminin. Ya, wala itu apa artinya?
kecintaan, kesetiaan itu dijelasin. Ya. Ini konsekuensi dari ya tauhid. Ya, la ilaha itu barokah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi. Itu barokah, keberlepasan diri kita dari yang diibadahi selain Allah dan juga dari siapa saja yang beribadah kepada selain Allah. Ya, adapun illallah ya pada paruh kedua dari syahadat kecuali Allah itu artinya adalah al-wala. Bahwa wala kita kecintaan kita hanya kepada Allah dan kepada siapa saja yang ya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kitab ini berbicara tentang apa? Maka jawabnya tentang wala wal bara. Tentang wala wal bara. Nah, ya, pondasi wala wal bara di zaman sekarang ini hampir hilang. Ya. Karena memang kaum musliminnya tidak peduli. Dan juga memang muharram, memang diperangi. Sekarang kalau ada orang bicara wala wal bara, ya akan dituduh dengan tuduhan keji. Ya, cupet lah. Ya, akal pendek lah. Ya, sumbu pendek lah. Dituduh kadrun lah. Dan tuduhan-tuduhan yang semisal. Ya. Sehingga kalau kita lihat anak muda itu, mereka biasanya bikin status, mereka bilang open minded. Maksudnya open minded apa? Ya, saya nggak mengkafirkan non muslim. Maksudnya open minded. Ya, kalau non muslim teman saya makan babi, saya ikut bisa makan babi. Open minded. Maksudnya open, siap untuk kufur kapan aja dia mau. Itu open minded yang sebenarnya. Ya, cuman mereka bahasakan dengan istilah open minded, pikiran terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya siap kufur kapan saja. Ya, nggak mau dituduh ya terlalu ya agamis misalnya. Maksudnya apa? Maksudnya nggak siap untuk istiqomah dalam agama. Ya, nggak siap untuk menjadi orang yang istiqomah di atas Islam. Ya, saya emang nggak ekstrim, gitu ya. Saya emang nggak apa biasanya orang bilang nggak fanatik. Pernah dengar? Ya, mereka bilang gitu. Maksudnya apa? Ya, mereka bilang saya nggak fanatik itu maksudnya saya siap kufur kapan saja. Ya, kalau memang tuntutan pergaulan itu untuk makan babi, makan babi. Kalau tuntutan pergaulan untuk minum khamr, minum khamr. Saya nggak fanatik. Saya siap zina kapan saja. Itu maksudnya nggak fanatik. Saya nggak fanatik sama agama. Ini bahasa-bahasa yang kedengarannya sepertinya mengindikasikan kemajuan berpikir, tapi pada hakikatnya ya di belakangan dan di baliknya terdapat kekufuran dan siap untuk inhilal, untuk berlepas dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, dan ini bukan suatu persoalan yang berlebihan. Kita lihat orang yang ngomong saya open minded, besoknya dia lagi ikut kebaktian di gereja. Saya open minded, besoknya dia ikut melihara anjing. Saya open minded, besoknya dia sekali sholat, besok nggak sholat. Itu dimaksud dengan open minded. Jadi hati-hati. Dan gimana kita juga tahu menyikapi orang-orang yang seperti itu. Paham? Nah, memang persoalan wala bara ini muharram, diperangi. Ya, nggak boleh orang itu cintanya hanya kepada sesama muslimin saja. Kalian dituntut sekarang ini oleh kurikulum bahkan pendidikan, ya, untuk juga mencintai orang-orang di luar Islam. Kalau kita ikuti kafarna, kufur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencintai mereka. Ya. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang melarang kita mengambil orang-orang di luar kita sebagai teman dekat. Ya. Jadi muharram ya diperangi. Betul-betul diperangi dan dibiayai. Ya, dengan bacaan, dengan medsos, dengan gaya hidup. Kalau kita nggak ngerti akidah, ya kita terbawa arus, ya mati kita bukan dalam keadaan Islam dan kita nggak sadar, ya dan kita tidak menyadarinya oleh ini. Jadi bersyukur kita di sini bahwa persoalan-persoalan seperti ini diingatkan, ya karena banyak orang tidak merasa. Fal wala'u lughatan. Dan kita akan masuk kepada satu persatu dari istilah. Ada wala, ada bara. Apa itu wala? Qala fal wala'u lughatan ma'khudhun min waliya syai' idza qaruba minhu.
Ya, wala itu secara bahasa itu diambil dari kata waliya syai'. Ya, waliya itu yali. Waliya yali. Yaitu bersebelahan. Idza qaraba minhu, kalau dia dekat dengannya. Fal wali huwal qarib. Maka yang disebut dengan wali itu yang orang yang dekat. Ya, maka waliullah orang yang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah. Itu makna wala secara bahasa. Wal bara, sedangkan bara makhudun minal bur, itu diambil dari kata bur. Wa huwa al-qata', yang artinya adalah terputus, wal infisal, dan ya terpisah. Fal bara huwa al-inqita' wal infisal an syai'. Jadi disebut dengan bara itu ya putus dan terpisah dari sesuatu. Kama yuqal baral qalam idza qata'ahu. Ya, kalau seorang itu merabut pena, ya, maka dia melepas ya bagiannya untuk mendapatkan mata penanya. Dia lepas. Disebut baral qalam. Kalau amma syar'an, adapun pengertiannya secara syariat, fal wala'u huwa mahabbatul mu'minin. Wala itu artinya mencintai sesama mukminin. Wa munasaratuhum, membela mereka, wa muawanatuhum, dan menolong mereka, wa tawalli syu'unihim, dan mengurus ya perhatian, ikut mengurus urusan mereka. Itu namanya wala. Ya, kita artikan dengan apa? Setia. Orang yang kayak gitu setia enggak? Ya, dia lihat kamu butuh apa, enggak nunggu orang itu minta. Ya, untuk butuh apa? Gitu kan? Lihat sepertinya si fulan lagi sakit. Dia urus urusan saudaranya yang mukmin. Sepertinya si fulan butuh ini, butuh itu. Nah ini kesetiaan namanya. Ya. Yang lahirnya dari apa? Mahabbah, dari kecintaan. Ya. Nah ini yang disebut dengan wala. Qala wal bara', sedangkan bara' menurut syariat, huwal bara'ah minal musyrikin. Adalah bara'ah, keberlepasan diri dari musyrikin, wal kuffar, dan orang-orang kafir, wal bu'du anhum, dan menjauh dari mereka. Wadzalika bi bughdihim wa adawatihim, yaitu dengan membenci dan memusuhi mereka. Ya, sering saya katakan bahwa kecintaan itu menuntut adanya apa? Permusuhan, kebencian. Ya, sekarang orang-orang itu pengennya kita cinta saja. Ya, padahal dia sendiri nggak konsekuen dengan kaidahnya. Ya, saya tanya sama dia, kamu cinta sama istri kamu, cinta. Cinta sama anak kamu, cinta. Ketok anaknya, marah nggak dia? Ya, orang-orang yang menyuruhkan cinta saja, ya, kalau dia punya anak, ketok anaknya, marah nggak dia? Kalau marah, berarti dia harus ya langgar kaidahnya itu, tobat dari kaidahnya, kaidah sesat itu, ya, yang hanya mengandalkan kecintaan. Ya, nggak boleh kita benci kepada orang lain. Ya, udah ketok anaknya. Benci nggak dia sama kita? Nah, begitu juga kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita benci kepada orang kafir? Karena mereka kufur kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, maka siapa yang kufur kepada Allah, ya, kita benci kepadanya. Hah? Ya, dulu Syekh Mukbil rahimahullah diberitakan oleh wartawan-wartawan Amerika, katanya itu pondok Damaj mengajarkan murid-muridnya untuk benci kepada Amerika. Saya dengar ya isu seperti itu. Kata Syekh di majelis ketika itu, ya, sembari beliau tertawa, iya, memang kita mengajarkan anak-anak kita untuk benci kepada orang-orang kafir. Jadi nggak dibantah, karena emang itu pokok ajaran kita. Cuman kita perlu tahu bahwa membenci orang kafir bukan berarti menindaknya secara sewenang-wenang. Ada aturan main. Nah ini kekacauan dalam persoalan ini, ya, melahirkan kacaunya pemikiran. Ya, nah, lebih jauh lagi nanti kita akan bicara masalah itu. Jadi bara'ah itu, atau bara' adalah bara'ah minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Gimana berlepas dari orang musyrik? Itu dengan
menjauh dari mereka, membenci mereka, memusuhi mereka. Ya. Wal bara'ah min dinihim, dan berlepas diri dari agama mereka, dan malah mendekat. Ya. Atau bahkan menuntut ilmu kepadanya misalnya. Cari ilmu kepada orang-orang musyrikin, pada ulama musyrikin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya, Al-Maidah 51. Ya. Yang kemarin sempat rame terjadi apa? Demo besar-besaran di Jakarta. Sampai berapa jilid? 3 jilid. Ya, turun berapa orang? 7 juta kaum muslimin turun ke jalan. Karena ayat ini dinistakan oleh babi. Iya, babi. Ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai sahabat. Ba'dhum awliya'u ba'din, karena sebagian mereka adalah setia kepada sebagian lainnya. Jadi turut-turut orang kafir itu mereka saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Maka nggak mungkin mereka setia sama kalian selagi kalian masih ada di atas agama kalian. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka berangan-angan kalau kalian menjadi kafir seperti mereka kafir, biar kalian dengan mereka sama-sama kafir. Itu tanamkan dalam diri kita. Nah, di sini kami tanamkan itu kepada kalian semenjak kalian kecil, biar kalian tahu bahwa makar orang-orang kafir kepada mukmin itu besar. Qarbadatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Telah tampak permusuhan melalui lisan-lisannya. Dia bilang jangan percaya sama Al-Maidah 51. Tampak permusuhan dalam lisan-lisannya. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa yang disembunyikan dalam dadanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, sekarang kalian lihat, berbagai macam upaya untuk memarginalkan umat Islam itu terjadi saat ini. Dalam semua aspek. Bahkan yang terakhir terjadi itu, mereka berusaha untuk membunuh tokoh-tokoh umat Islam. Yang terakhir Syekh Ali Jabir, itu berhasil ditikam. Kalau kalian dengar itu beritanya, kalau dia nggak mengelak sedikit, tidak bergeser sedikit, mungkin kena jantungnya. Tapi yang kena lengan atasnya. Sampai ketika berdiri, itu patahannya masih nempel, masih nancep. Dokter sebut cukup dalam. Jadi memang cukup bertenaga dia menghujamkan pisaunya itu ke tubuh Syekh Ali Jabir. Nah, ini bukan main yang seperti ini. Jadi kalian wajib untuk waspada. Untuk waspada bahwa makar orang-orang kafir itu nyata. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang memberi loyalitas dari kalian kepada mereka, dari orang-orang beriman setia kepada orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Allah sebut bahwa dia termasuk dari mereka. Maksudnya apa? Termasuk dari orang-orang kafir itu. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong kalian itu, yaitu wali kalian, yang kalian layak berikan loyalitas, itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai teman dekat. Ini enggak boleh kita berteman
menjadikan orang Kristen, orang Nasara sebagai ya sahabat karib, ya, sebagai teman dekat. Itu dilarang dalam agama. Ini bukan berarti nggak boleh muamalah, ya muamalah boleh, ya, karena muamalah itu tabadul manafi', saling tukar menukar manfaat. Boleh kita jual beli dengan orang kafir, itu dijelasin. Ya boleh kita juga bekerja dengan orang kafir, bosnya orang kafir, boleh. Karena itu sifatnya tabadul manafi', saling tukar menukar manfaat. Dia ngambil jasa kita perlu duit dia. Ya. Nah, kita harus sadar ketika kita kerja sama orang kafir, posisi kita sejajar. Paham? Jangan mentang-mentang kita karyawan terus kita apa yang semua yang dikatakan oleh si bos kafir itu ya kita patuh. Ya. Sedangkan itu melanggar agama kita. Enggak boleh. Ya. Karena kita harus melihat itu sebagai hubungan yang sejajar. Dia butuh dengan tenaga kita perlu sama duit dia, gitu kan? Sejajar namanya. Ya, kalau dia nyuruh kita untuk melanggar agama kita, maka kita bilang nggak mau. Ya, kalau dia mau, ya memaksa kita, maka ya keluar. Ya, kalau bapak sudah tidak butuh jasa saya, ya sudah saya keluar. Gitu. Itu namanya Muslim yang punya ya prinsip. Jangan ya udah pak apa-apa. Akhirnya suruh minum khamar, suruh zina, ikut zina, nggak enak sama bos. Akhirnya rusak fitrahnya, rusak agamanya, besok-besok suruh masuk Kristen dia. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ya. Nggak cuma orang yang disodorin Indomie. Ya. Tapi juga orang-orang yang berpendidikan. Ya, disodori jabatan, disodori posisi. Ya, dia jual agamanya. Ya, untuk kesenangan dunia. Nggak boleh seorang muslim seperti itu. Dan jangan dia melihat bahwa hubungan dia dengan bosnya itu hubungan bawahan dengan atasan Pak. Bukan. Ya, melainkan saling ya mengambil manfaat dengan hubungan yang sejajar. Gitu. Sampai kepada firman-Nya, tusirruna ilaihim bil mawaddati wa na'lamu bima akhfaytum wa ma 'alantum. Kalian menyembunyikan kepada mereka kecintaan, sedangkan aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, dan barang siapa yang mengerjakan itu dari kalian, memberikan kecintaan diam-diam kepada orang kafir, faqad dhalla sawa'as sabil, berarti dia telah menempuh jalan kesesatan. Faqad dhalla sawa'as sabil. Ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya, di sini Syekh Shalih Fauzan bawakan ayat banyak sekali. Kita baca. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman ayat 22 dari surat Mujadilah atau Mujadalah. La tajidu qauman, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, namun bersamaan dengan itu, ya bersamaan dengan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ya berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Siapa? Orang-orang kafir. Ya. Walau kanu abahum, walaupun orang-orang kafir itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, artinya dia nggak boleh memberikan mawaddah. Ya, yang nggak boleh itu mawaddah. Ya, berbuat baik boleh nggak? Boleh. Nah, ini juga diantara kekacauan orang sekarang. Berarti kalau berbuat baik berarti mencintai, enggak? Kalau kerjasama berarti loyal, belum tentu. Ya, nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa manusia dalam persoalan ini ada 3 kelompok. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, ada ahlus sunnah mengambil jalan tengah. Ya, yang berlebih-lebihan, ya, dan juga yang cenderung mengabaikan. Walaupun orang-orang kafir itu bapak-bapak mereka sendiri, apa dia memberikan kecintaan kalau bapaknya itu kafir. Ya. Aw abna'uhum, atau anak-anak mereka sendiri, aw ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, aw ashiratahum,
atau keluarga mereka sendiri. Jadi yang harus diberikan kepada mereka itu justru apa? Ya, kebencian. Ya, kebencian, bukan mawaddah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tulis dalam dadanya keimanan. Ya, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah tolong dia dengan ruh dari sisinya, maksudnya dengan pertolongan dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah yang disebut dengan hizbullah, ya, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwa golongan Allah itulah mereka yang akan menang. Jadi pada ayat ini kita dapati larangan dari Allah untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Orang-orang kafir wal musyrikin. Boleh diberi sayang dengan orang-orang kafir dan musyrikin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa man yatawallallaha wa rasulahu, wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, dan barang siapa yang memberikan walaknya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang memberikan walak kepada Allah dan Rasulnya itu nggak mungkin memberikan walaknya juga kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Ya, karena berarti dia telah melanggar perintah Allah. Orang yang memberikan walaknya kepada Allah dan Rasulnya, ya, dia bara'ah kepada kafirin dan musyrikin. Walladzina amanu, dan kepada orang-orang beriman, maka sungguhnya golongan Allah itulah mereka yang akan menang. Jadi syarat umat Islam ini bisa dia meraih kepada kemenangannya kapan dia paham tauhid dan paham wala wal bara. Siapa orang yang harus dia berikan loyalitasnya dan siapa orang yang harus dia berikan bara'ahnya. Kalau masih bingung, ya, kepada orang-orang yang musuh Allah dia berikan malah kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dia malah bara', ya, masih panjang berarti perjalanan kita, masih panjang. Itu natijat hasil dari, ya, salah paham tentang persoalan tauhid. Pada musyrikin dia bilang muslimin, ya, kepada ahli tauhid dia bilang khawarij takfiri. Sallallahu alaihi wasallam. Rusak wala baranya. Berarti kapan pertolongan Allah itu datang? Masih lama. Ya, kita masih harus menanamkan tauhid dulu kepada muslimin wa abnaihim, anak-anak kaum muslimin. Wa minal wala. Nah, kemudian Syekh masuk kepada jenis-jenis, ya, al-wala, jenis-jenis yang memberikan loyalitas itu seperti apa? Al-munasaratu wal mudhaharatu lahum. Baik. Di sini disebutkan, ya, termasuk memberikan loyalitas yang dilarang. Wa minal wala, termasuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Qala al-munasaratu wal mudhaharatu lahum, membela dan menolong mereka. Ya, seperti terjadi peperangan antara kafir dengan muslimin. Ya, dia ada di barisan kafirin. Apakah dengan pikirannya, apakah dengan idenya, apakah dengan tenaganya, apakah dengan pengetahuannya, atau dengan hartanya, atau bahkan dengan persenjataannya. Wa hiya munasaratul kuffar 'alal muslimin, membela orang-orang kafir dalam menghadapi muslimin. Ya, ini masuk ke dalam pembatal keislaman. Ya, disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembatal yang berapa? Yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin.
membela orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Qala faman ahabbal kuffar, maka barang siapa mencintai orang-orang kafir, wa nasarahum 'alal muslimin, dan membela mereka dalam menghadapi muslimin, fa huwa kafir, dia batal Islam. Kafir dia. Ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala katakan, innal ladzina amanu wa hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan dia berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang menaungi ya kaum muslimin, wa nasaru, dan membela sesama muslimin, ulaika ba'dhum awliya'u ba'dhin, mereka itu penolong bagi sebagian yang lain. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, sedangkan orang-orang yang beriman dan mereka belum hijrah, malakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru, tidak ada bagi kalian orang-orang yang beriman wala kepada mereka sampai mereka hijrah. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr, tapi kalau mereka minta tolong kepada kalian dalam urusan agama, dalam menghadapi orang-orang kafirin, wajib bagi kalian menolong mereka. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali kalau orang kafirnya itu terikat dengan kalian perjanjian damai. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin, dan orang-orang kafir itu sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Illa taf'alu, kalau kalian tidak lakukan seperti itu saling memberikan kesetiaan antara sesama muslimin. Jadi orang-orang kafir itu saling tolong menolong antara mereka. Kalau kalian nggak lakukan itu sesama mukminin, ya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Jadi umat Islam ini sengaja diobrak-abrik, ya, dicari sebab-sebab perselisihan di antara mereka, ya, sehingga ngeributin urusan yang nggak perlu diributkan. Tapi kalau dalam persoalan tauhid, ya, ini bukan khilaf antara kita dengan muslimin. Khilaf kita dengan siapa? Musyrikin dan kafirin. Jadi kalau dibilang pecah belah sama siapa? Sama penyembah kubur, ya memang harus berpecah belah dengan mereka. Tapi kan penyembah kubur muslim, nah itu salahnya kamu. Ya, kenapa kamu anggap penyembah kubur itu muslim? Kamu yang salah. Nah itu. Ya, qala fal wala'u lil kuffar, maka kesetiaan kepada orang-orang kafir itu yakunu bil mahabbati lahum, seperti mencintai mereka, wal munasarati lahum, dan membela mereka bil aqwal, misalnya dengan ucapan seperti mad'ul kuffar, memuji-muji orang kafir. Memuji-muji orang kafir ini diantara fenomena, ya, wala, loyalitas kepada orang kafir, menyanjung-nyanjung orang kafir, ya, wa tsana alaihim wal af'al, atau dengan perbuatan seperti munasaratul kuffar, membela orang kafir, wa tashabbuh bihim, termasuk juga meniru-niru gaya mereka, ciri-ciri orang kafir, ya, ila ghairi dzalika min anwa'il muwalatil kuffar, dan yang lain sebagainya. Ada banyak dari fenomena bentuk-bentuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah ini al-wala. Qala wal bara'atu an tatabarra min dinil musyrikin, sedangkan bara'ah tadi artinya bara'ah apa? Berlepas diri, yaitu kamu berlepas diri dari dinil musyrikin, dari agamanya musyrikin, ya, yang coba-coba ngerjain sekarang ini, ya, bahkan ada orang yang dianggap ulama khutbah di gereja, ya, itu, ya, Gus Nuril itu, ya, pendeta, ya, diulamakan sama
Ya, sebagian orang yang mengaku Muslim, ya, sedangkan dia sendiri nggak mengkafirkan orang-orang non-Muslim. Dia nggak mau mengkafirkan orang Yahudi dan Kristen. Biasa dia ceramah di gereja. Jadi kita katakan bahwa orang ini kafara billah, udah kafir kepada Allah. Ada yang marah. Yang marah siapa? Ya, kalau yang marah dari konco-konconya kita paham. Ini yang marah dari orang-orang yang katanya aku sebagai pengikut sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini persoalan tauhid, ya, itu yang Nabi sebut sebagai, ya, suatu yang asing. Ya, ada al-Islamu ghariban fasaidu ghariban kama bada fatumul ghuraba. Itu tauhid yang asing. Ya, karena kita dapat ya orang-orang yang mengingkari tauhid justru siapa? Orang-orang yang mengaku sebagai ahli tauhid. Sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Ibrahim, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama dengan Ibrahim ketika itu siapa? Ya, siapa? Ya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya Lut. Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Jadi berlepas diri itu bukan hanya dari ajarannya, tapi juga dari orangnya. Jadi orangnya. Ya, disebutkan inna bura'a'u minkum dulu, orangnya dulu. Namanya jalan falamma i'tazalahum, ketika Ibrahim meninggalkan orang-orangnya itu. Wa ma ya'buduna min dunillah, baru perbuatannya dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah. Wa habna lahu Ishaq, baru kami kasih kepadanya, ya, anak yang kemudian diberi nama Ishaq. Lihat, pada dua ayat ini penyebutan orangnya itu duluan. Sebagian orang berlepas dari musyrikin, tapi berlepas dari kesyirikan, tapi dari musyrikin enggak. Ini kalau Ustaz bilang tauhid itu enggak mudah. Ya, enggak mudah. Apalagi ya di negeri kita seperti sekarang ini. Ya, dituntut orang untuk ya izharuddin, menampakkan agama. Tabarra'u minhum, Ibrahim dan orang yang bersamanya berlepas diri dari musyrikin, wa min dinihim, dan dari agamanya musyrikin. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan tampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selamanya. Itu diucapin oleh Ibrahim. Ya, kalau kita kan enggak. Ya, kita justru berusaha untuk menarik simpatinya orang-orang kafir. Ya, malu sama agamanya sendiri. Ini menyelisih ajarannya Ibrahim. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Juga dalam ayat yang lain, wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Para ulama berkaitan dengan ayat ini itu menjelaskan bahwa ayat ini tafsir terhadap la ilaha illallah. Inna bura'a'u minkum, ya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini la ilaha. La ilaha itu berlepas diri dari semua peribadatan kepada selain Allah. Illa alladzi fatarani, itu illallah, kecuali yang menciptakanku, maksudnya adapun kepada Allah aku tidak berlepas diri. Itulah kata illallah dalam kalimat syahadat kita. Nah, kalimat syahadat itu, ya, kata Syekh Saleh Ali Syekh, ya, tentang wala wal bara, itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kamu kalau jadi seorang muslim nggak bisa meninggalkan wala wal bara. Kalau kamu tinggalkan wala wal bara, berarti kamu berlepas dari Islam. Sallallahu alaihi wasallam.
Karena dialah makna dari la ilaha illallah. Ya. Fatabarra'a minhum wa min dinihim. Ibrahim berlepas diri dari mereka, dari orang-orangnya, ya, dan dari agama mereka. Baik. Berapa menit? Kita cukupkan. Masih ada berapa? Lakum soal, ada pertanyaan enggak? Nanti kalau udah bubar jangan pada nanya ya, kalau nggak ada pertanyaan di majelis. Bertanya di majelis, biar manfaatnya bisa dirasa sama yang lain. Baik, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Ustaz tanya. Baik, kamu, kebab apa kubeb? Kebab. Apa ya isi dari kitab Dalail? Wala wal barak. Baik, wala wal barak itu apa sih? Lawan cinta apa? Ya, cinta dan benci. Ya, cinta dan benci, cintaan dan kebencian. Baik, majelis. Yahya. Walau wal bara, kecintaan dan kebencian. Cinta kepada siapa? Kebencian kepada siapa? Pada orang-orang kafir. Jayyid, barakallahu fiik. Majelis. Siapa lagi nih? Man nas'aluh. Siapa yang mau ditanya? Kamu. Siapa kamu namanya? Ridwan. Ridwan ya? Siapa namanya? Hah? Ini anaknya Ustaz Said. Oh, Ridwan sih. Bangun Said. Kata orang nggak boleh. Ya. Kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, berarti nggak boleh jual beli dengan mereka. Benar? Ada orang kafir jualan masker, kita mau beli, beli salib misalnya. Jangan cari yang lain, cari yang lain. Nggak boleh jual beli sama orang kafir, benar? Berarti boleh, karena jual beli dengan orang kafir bukan termasuk memberikan mualah kepada orang kafir. Baik, bagus. Ya, duduk. Kamu Aderai. Bangun Aderai. Umpet aja kamu. Ya. Baik. Pertanyaannya, wala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Memberikan kesetiaan kepada orang-orang yang beriman, walaupun dia pelaku maksiat, judi misalnya, kita mencintai juga, harus berlepas diri 100%. Siapa yang bisa jawab? Man yuji? Kamu bangun. Pelaku maksiat, masih mukmin, masih beriman, ya. Boleh kita berikan loyalitas kepada kesetiaan, kecintaan kepadanya? Boleh. Kayak mana? Dia kan melakukan maksiat, kok kamu cinta sama dia? Tidak 100%. Berapa persen? 5, 10, 20? Kita cintanya kepada ketakwaan. Tergantung ketakwaan dia kepada Allah, kita cinta. Sejauh kemaksiatan dia kepada Allah, kita membencinya, gitu. Jadi yang diberikan wala 100% itu siapa? Kok mukminin? Para anbiya, para nabi. Yang diberikan bara'ah 100% itu siapa? Orang kafir. Adapun sesama mukminin, mungkin kita besar porsi cintanya kepada dia,
karena ketakwaan dia besar kepada Allah, atau mungkin yang lebih besar adalah porsi kebencian dia kepada kebencian kita kepada dia karena besarnya kemaksiatan dia kepada Allah. Tapi tetap ada persentase kecintaan yang kita berikan selagi dia tidak kemaksiatan tidak menjadikan pelakunya kafir. Betul? Oke. Majelis jazakallahu khair. Ya, insyaallah ini aja malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.